Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMasiah, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani perushim. Dalam bahasa Ibrani dieja peh, resh, vav, shin, yud, mem. Dibaca perushim, artinya kaum Farisi. Perushim, kaum Farisi. Matius 22 ayat 1-3. Maka berkatalah Yesua kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Moshe. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kita baru membaca Yesua membuat pernyataan penting di hadapan publik, di depan orang banyak dan murid-muridnya, tentang masa Prusim atau Farisi. Masa Farisi adalah masa besar dalam periode Bait Suci II. Anggota mazhab ini sering berdebat dengan Yesua tentang tafsir pelaksanaan Torah di tengah masyarakat Yahudi abad pertama. Walaupun sering berbeda tafsir, pada Matius 23 yang baru kita baca tadi, kita melihat Yesua memberikan penghargaan akan posisi kaum Farisi sebagai pengajar Torah. Mereka menduduki kursi Moshe. Apa maksudnya kursi Moshe? Untuk ini kita memang perlu melihat budaya Yahudi. Teks Injil Matius awal yang disaksikan oleh Papias, murid Rasul Yohanes, tertulis dalam bahasa Ibrani atau Aramaik. Namun, manuskrip yang tersedia saat ini ada dalam bahasa Greka Yunani. Kursi dalam bahasa Greka ditulis adalah katedra. Orang Yahudi menyebutkan itu sebagai kise Moshe, kursi Moshe. Literatur Rabbinik Midrash Rabbah mengatakan mereka membuatkan baginya, yaitu Moshe, sebuah katedra untuk mendukungnya, sedemikian sehingga seorang duduk namun tampaknya berdiri. Exodus Rabbah 43 ayat 4. Naskah Pesikta menyebutkannya sebagai tempat duduk Moshe atau tempat tertentu di sinagoga yang memungkinkan para pemimpin duduk untuk menggambarkan tempat duduk Moshe atau tahta Torah yang melambangkan suksesi guru Torah turun-temurun. Dari Jewish New Testament Commentary oleh David Stern halaman 67. Perhatikan, kursi Moshe atau kise Moshe merupakan lambang suksesi guru Torah turun-temurun, dan Yesua mengakui ini pada masa Farisi. Jadi masa Farisi yang memegang otoritas itu. Dan catatan Injil ini dapat dibuktikan secara arkeologis. Peninggalan kisah Moshe pada abad 3 Masehi dari Korasim dipajang di Museum Israel di Yerusalem. Menurut jurnal Tarbis dari Hebrew University, kursi Moshe juga dapat ditemukan di Hamot, di Tiberias, dan Delos, Yunani. Guru-guru Torah dan Prusim Farisi duduk di kursi Moshe, merujuk mereka menjalankan kewenangan,
imam atau hakim yang menjabat pada waktu itu. Mereka berhak memberi tafsir Torah secara resmi. Ada beberapa orang yang memahami bahwa ayat Matius 22 ayat 1-3 yang tadi kita baca berarti bahwa Torah lisan menurut Yesua sebagaimana diuraikan dalam Judaisme Ortodoks mengikat juga orang-orang Yahudi Mesianik saat ini. Secara umum dapat dikatakan demikian. Namun kita membaca juga bahwa Yesua dengan visi ke depan juga membuka peluang proses lanjutan penetapan halakah, yaitu pedoman pelaksanaan Torah dari imam, hakim, dan rabi kepada para rasul murid-muridnya, dan juga kemudian kepada para pemimpin komunitas mesianik lokal. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi kita melihat pengakuan Yesus akan posisi kaum Farisi dalam pengajaran tetap berlaku. Dan bagi komunitas murid-muridnya, Yesus menetapkan juga peran para rasul secara khusus untuk menetapkan halakah, pedoman pelaksanaan Torah dalam komunitas murid-murid percaya. Tetapi dalam Matius 23 ayat 3, Yesua juga mengatakan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Penilaian Yesua ini perlu kita pahami dalam konteks budaya Yudaisme abad pertama dengan cermat. Dari segi pengajaran Torah, masa Farisi diakui Yesua mempunyai kewenangan dalam memberikan tafsir resmi. Namun ia juga melihat bahwa ada oknum-oknum Farisi yang dengan pengetahuannya mengajarkan Torah kepada orang lain, namun dia sendiri tidak melakukannya. Yesua menyebut mereka sebagai munafik, seperti yang tertulis dalam Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya, tetapi ini tidak berarti semua Farisi seperti ini. Ini yang tidak disadari oleh pembaca Injil abad 21, khususnya yang hanya membaca hitam atas putih tanpa mendapatkan informasi sejarah dan budaya Yudaisme abad pertama. Masa Farisi itu masa besar yang terdiri dari berbagai tipe dan gaya orang yang berbeda-beda. Talmud Yerusalmi menggambarkan ada 7 jenis orang Farisi. 5 diantaranya adalah orang-orang munafik. Namun 2 diantaranya itu Farisi baik. Banyak orang Farisi yang munafik, seperti orang Farisi yang disapa atau dikecam oleh Yesua. Apakah dalam tegurannya, Rabbeinu Yesua menggambarkan 7 jenis orang Farisi ini? Mungkin sekali. Dalam literatur rabbinik atau literatur Yahudi, Jewish Encyclopedia, dijelaskan ada 7 tipe orang Yahudi di abad pertama. Pertama, orang Farisi pamer, yaitu orang Yahudi yang suka mengenakan lambang-lambang di bahu dengan maksud memamerkan perbuatan baiknya di depan banyak orang. Yesua memulai kecamannya terhadap tipe orang Farisi ini dalam Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Yang kedua, orang Farisi penampilan, yaitu Yahudi yang meminta orang lain menunggui dia saat dia melakukan beberapa perbuatan baik, jadi ingin ditonton orang. Yang ketiga, orang Farisi buta, Yahudi yang mengalami memar pada dirinya ketika dia berjalan ke dinding dengan menutup matanya untuk menghindari diri melihat seorang wanita. Ya, jadi dia sangat takut untuk berbuat dosa, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang kemudian yang keempat, orang Farisi meninggikan kepala. Farisi yang berjalan dengan kepala ditinggikan ke langit agar tidak melihat godaan yang memikat. Yang kelima, orang Farisi hitung pahala. Farisi yang selalu menghitung-hitung perbuatan baiknya untuk melihat apakah ia bisa mengimbanginya dengan kegagalannya.
Di pikirannya ada timbangan dan angka kredit. Sementara itu ada dua tipe orang Farisi yang baik, yaitu yang keenam, orang Farisi yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh yang digambarkan seperti Ayub. Kemudian yang ketujuh, orang Farisi yang menyintai Tuhan, orang yang memiliki kasih sejati kepada Tuhan yang digambarkan seperti Abraham. Talmud juga menyebut ada 6 jenis orang Farisi munafik seperti yang ditunjukkan oleh Yeshua. Talmud sebagai literatur Yahudi mencela orang-orang tertentu sebagai perusak dunia. Juga diantaranya ada perempuan Farisi yang berpura-pura menjadi saleh. Jelas tidak semua orang Farisi itu munafik, ada banyak yang baik. Kita lihat paralelnya dengan para pemuka agama. Apakah pemuka agama itu orang baik? Jawabannya iya. Tetapi kalau kita bertanya apakah mereka semua tidak pernah melanggar hukum? Jawabannya tidak dapat dipastikan. Banyak juga pemuka agama tersandung masalah keuangan dan susila. Jadi kita tidak dapat menggebrah uyah satu kelompok hanya karena ada oknum yang tidak baik. Kita tidak boleh menstereotipekan masa Farisi sebagai munafik. Banyak yang baik dan patut ditiru kiprahnya. Adakah Injil memberi contoh orang Farisi yang baik? Ya, baik naskah Brit Hadashah, Perjanjian Baru, maupun literatur Yahudi lainnya menggambarkan berbagai orang Farisi yang tulus, jujur, dan saleh. Memang ada orang-orang Farisi yang munafik seperti yang diakui sendiri oleh para rabi Farisi. Namun ada juga orang-orang seperti Nikodemus dan Yosef dari Arimatea yang percaya kepada Yesus HaMasiah dan dengan tulus dan berusaha mengikuti pengajarannya. Dalam Yohanes 7 ayat 50, Markus 15 ayat 43. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 34-39 kita juga membaca tentang Gamaliel, rabi atau guru dari Rasul Paulus. Gamaliel dengan toleransi yang tinggi membela para pengikut Yeshua. Dan setidaknya pada satu kesempatan ada beberapa orang Farisi memperingatkan Yeshua tentang upaya pembunuhan atas dirinya dengan menunjukkan dukungan kepada Mesias Yeshua. Misalnya pada Lukas 13 ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yeshua, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Seperti yang dipahami secara ideal, ajaran Farisi adalah ajaran yang baik. Rasul Rabi Saul Paulus pun dengan jelas mengatakan bahwa ia adalah seorang Farisi di depan Sanhedrin, sekalipun ia sudah menjadi murid Yeshua. Dalam Kisah 23 ayat 6. Shaul Paulus berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Semua 13 surat Rasul Rabi Saul dalam Perjanjian Baru ditulis dalam perspektif Farisi Hillel yang menekankan kasih. Tidak ada keraguan bahwa orang Farisi adalah fundamentalis di antara Yudaisme normatif abad pertama. Josephus, sejarawan Yahudi, menulis orang-orang Farisi dianggap paling ahli dalam menafsir hukum-hukum mereka dengan tepat. Ini menjelaskan mengapa setelah perang Yahudi tahun 66-73 dan tahun 135 Masehi, ketika sekte-sekte Yahudi lainnya menghilang, masa Farisi tetap berlanjut, yang kemudian dikenal sebagai Judaisme Rabbinik. Dengan memahami apa itu Farisi dan pengakuan Yeshua akan otoritas mereka, apakah Yeshua juga seorang Farisi? Ajaran Yeshua memiliki lebih banyak kesamaan dengan ajaran orang Farisi, terutama sekolah Hillel, daripada dengan kelompok lain yang manapun pada masanya. Sebenarnya ada banyak kesamaan antara Rabi Yeshua dan Rabi Hillel, yaitu pemimpin mazhab yang 30 tahun lebih tua daripada Yeshua, artinya generasi yang berbeda. Misalnya, Hillel membuat kesimpulan populer tentang Torah. Apa yang kamu tidak inginkan orang lain melakukannya kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Inilah keseluruhan Torah.
selebihnya adalah komentar. Pernyataan ini hampir identik dengan pernyataan Yeshua yang terkenal tentang Matius 7 ayat 12 yang dikenal sebagai Golden Rule dalam kekristenan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Torah dan kitab para nabi. Keduanya setangkup. Rabbi Hillel memakai frasa negatif, apa yang kamu tak inginkan. Sementara Rabbi Yeshua memakai frasa positif, segala yang kamu inginkan. Namun makna keduanya sama. Kutipan Hillel lainnya adalah bahwa manusia harus menyintai perdamaian dan menarik sesamanya kepada Torah, Mishnah Avot 1 ayat 12. Ini ajaran yang menyejukkan. Karena itu beberapa ahli percaya bahwa dalam perselisihannya dengan orang-orang Farisi, Yesua sesungguhnya memihak sekolah Hillel melawan sekolah Shammai. Bukan menolak masa Farisi, tetapi berpihak pada salah satu sekolah di lingkungan masa Farisi. Sebenarnya apa perbedaan sekolah Hillel dan sekolah Shammai? Bukankah mereka sama-sama berasal dari mazhab Farisi? Benar, keduanya merupakan bagian dari masa Farisi sesudah zaman nabi-nabi berakhir yang ditandai dengan kitab Nabi Maleakhi. Bangsa Israel bagaikan kehilangan pembimbing karena tidak ada lagi nabi-nabi yang menasehati dan menegur mereka. Bagaimana caranya agar Torah yang sudah mereka pegang dapat terus mereka pelajari? Para anggota Sanhedrin sampai pada kesimpulan bahwa Torah harus menjadi materi yang diperbincangkan. Didorong oleh cara berpikir siklis, mereka membuat sistem berpasangan yang disebut dengan sugot. Kedua pasangan itu saling berlawanan satu sama lain, berdebat satu sama lain. Ketua Sanhedrin disebut Nasi, pangeran, sementara wakilnya disebut Av Beddin, bapak rumah peradilan. Kedua jabatan itu diminta membuat tafsir untuk menerapkan Torah pada seluruh bangsa. Saat keduanya menafsir, terlihat perbedaan mereka. Lalu keduanya diminta untuk mengeluarkan argumen untuk mendukung pandangannya dengan berdebat. Ketika anggota Sanhedrin mendengar mereka berdebat, mereka mulai membangun dasar-dasar pemahaman Torah dari argumen yang diajukan oleh kedua pemimpin tersebut. Pasangan sugo terakhir adalah Rabbi Hillel sebagai Nasi dan Rabbi Shammai sebagai Av Beddin. Hillel menekankan kasih dan belas kasihan dalam menyusun argumennya, sementara Shammai menekankan disiplin yang ketat dalam penyusunan argumennya. Ada 316 pokok perdebatan mereka. Hillel memenangkan 308 argumen dan Shammai memenangkan 8 argumen. Bagaimana posisi Yesua? Yesua ada di tengah mereka dan selalu ada pada pihak pemenang di antara keduanya. Dalam hal perceraian misalnya, Yesua berpihak kepada mazhab Shammai yang walaupun pada posisi memungkinkan perceraian namun sama sekali tidak memudahkannya. Itu Matius 19 ayat 9. Dalam hal mendoakan orang sakit pada hari Sabat, Yesua berpihak kepada mazhab Hillel yang mengizinkan mendoakan orang sakit pada hari Sabat. Sementara mazhab Shammai tidak akan melakukannya. Tosefta Betsah 8a. Dalam Matius 15, kita melihat Yesua mengangkat masalah yang diperdebatkan antara dua aliran tafsir ini. Dalam ayat 4 dan 5, dia menegur orang Farisi karena menguduskan semua milik mereka ke bait suci yang terkadang menyebabkan kemiskinan yang mengakibatkan perawatan orang tua yang sudah lanjut usia menjadi terganggu. Mazhab Shammai mengajarkan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari sumpah semacam itu terkait bait suci. Yesua tidak ragu untuk menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap praktek atau tafsir dari mazhab Shammai. Karena hal-hal ini sesungguhnya telah menegasi perintah positif Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Yesua berkata kepada kaum Shammai, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat
digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Matius 15 ayat 5 dan 6. Ini dikatakannya melawan tafsir sekolah Syamai, bukan melawan tafsir sekolah Hillel. Bagaimana sikap Yesua terhadap mazhab Hillel? Sikap Yesua terhadap mazhab Hillel berbeda. Dalam Markus misalnya, Markus 12 ayat 28 sampai 34, seorang ahli Torah datang bertanya kepada Yesua, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengar hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Ehad. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ahli Torah itu pun membenarkan dengan berkata, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Ehad, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mendengar jawaban bijaksana orang itu, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim. Dari pertanyaannya tentang kasih dalam Torah, dapat dipastikan bahwa soferim atau penyalin Torah ini berasal dari mazhab Hillel. Dan perhatikan tanggapan Yesua terhadap murid Farisi Hillel ini. Engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim. Ini adalah sebuah penegasan positif. Mazhab Farisi adalah mazhab yang progresif, mempunyai cara pemahaman Torah yang diakui oleh Mesias Yesua. Sebaliknya mazhab Saduki yang konservatif mengajarkan tidak ada kebangkitan dinyatakan sesat oleh Yesua. Ajaran Saduki diikuti kaum Karaite di abad 21 ini. Yesua mengakui kewenangan mazhab Farisi untuk memberi tafsir Torah secara resmi. Namun mazhab Farisi terdiri dari dua aliran tafsir, Hillel dan Syamai. Tafsir Torah Yesua cenderung searah dengan mazhab Farisi Hillel. Sementara terhadap Farisi Syamai yang berkuasa saat itu, Yesua menyatakan mereka sebagai munafik. Namun kecaman Yesua kepada mazhab Syamai tidak dapat digunakan untuk memukul rata Farisi sebagai munafik. Ini kesalahan pandang pembaca Alkitab abad 21 yang harus diluruskan. Pembaca Injil abad 21 perlu membaca ulang Injil dengan pengertian sejarah dan budaya Yudaisme periode Bait Suci kedua, agar menangkap konteks historis Yudaisme abad pertama dengan akurat, sehingga terhindar dari nuansa antisemitisme dan pandangan negatif terhadap kaum Farisi yang ternyata paling dekat dengan ajaran Yesua. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani Shir Ahava, Song of Love, lagu kasih oleh David Seguin. Bagi Dia yang memurnikan kita dari pelanggaran, kita nyanyikan lagu kasih. Ia memperbaiki jalan kita, menyembuhkan jiwa kita, menyatakan wajah Bapa kepada kita. Sekarang kita datang kepadanya, menaikkan suara kita, menyembah Tuhan, Raja kekal, penebus kita. Ia datang dari atas kepada kita, dan sekarang Ia ada di sebelah kanan Bapa. Yesua, anak domba Elohim yang tak berdosa. Alef dan Taf, awal dan akhir. Kita mengasihi Yesua karena Ia lebih dahulu mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang.
Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם. הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם. הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו, כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם. הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם. הוא גואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בת'. ישוע עשה התמים,